Salam teman-teman, mari kita lanjut lagi dengan kuliah gender kita. Hari ini kita akan berbicara tentang pemikir yang satu lagi, yaitu pemikir gender dari Amerika Serikat, Judith Butler. Dan kita akan sekilas perkenalan dengan konsepnya yang paling terkenal, yaitu seputar performativitas gender. Juga akan sedikit berbicara tentang subversi yang dimungkinkan dalam performativitas itu. Nah, jadi ya berangkat dari konsep gender atau definisi gender Butler dalam bukunya Gender Trouble, itu buku pertama yang menjadi sangat terkenal, yang membuatnya dibicarakan secara luas di dunia kajian gender, baik feminisme maupun teori queer. Nah, di buku yang ditulis tahun 1990 itu, Butler mendefinisikan gender seperti ini, dan ini kalimatnya karena cukup kompleks dan rumit dalam bahasa Inggris, saya berkesulitan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Saya pecah jadi 2 kalimat supaya menjadi sedikit lebih jelas. The gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior space through a stylized repetition of acts. Saya terjemahkan menjadi gender adalah identitas yang dibentuk tanpa adanya konsistensi atau dasar yang jelas. Itu makna kata tenuously tadi. Bersama mengalirnya waktu. Gender dilembagakan di sebuah ruang eksterior lewat repetisi tindakan yang terstilisasi. Kita akan sedikit melihat apa yang dimaksudkan di sini. Kesannya sangat ruwet, tapi ya sebetulnya tidak terlalu sulit sekali dipahami, paling tidak gagasan dasarnya. Nah, pertama tentu ini konsep gender yang serupa seperti yang sudah kita kenal juga dari pemikir-pemikir yang lain, dan di mana gender itu bukan sesuatu yang terberi, entah secara spiritual ataupun dari segi biologis gitu kan, tapi dikonstruksi. Nah, ini mungkin yang agak khas itu, konstruksi itu tidak memiliki dasar yang pasti dan bisa berubah. Jadi tidak merujuk pada sesuatu yang menjadi dasarnya, misalnya kelamin biologis. Konstruksi yang bisa berubah-ubah tadi. Jadi itu ya makna tadi, ya dibentuk tanpa adanya konsistensi atau dasar yang jelas. Jadi bukan karena ada dasar sesuatu, entah identitas biologis seseorang atau konsep tertentu yang sudah terberi, maka kemudian terkonstruksi laki-laki dan perempuan, tapi itu tanpa dasar yang pasti. Nah, kemudian nah, ini kekhasannya dan konstruksi konsep performativitas ada di situ, yaitu bahwa konstruksi gender itu bukan sesuatu yang sekali jadi, tapi terjadi lewat repetisi tindakan-tindakan tertentu atau tindakan yang terstilisasi dalam bahasa Butler tadi. Jadi ya ini penting ya gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kita membayangkan gender dikonstruksi gitu kan. Waktu kecil kita dididik menjadi laki-laki dan perempuan gitu kan. Kita diajari menjadi perempuan itu seperti apa atau menjadi laki-laki seperti apa. Kemudian ya kita jadi seperti itu, lalu seakan-akan selesai di situ. Nah, dalam konsep Butler ini
tidak demikian. Nah, tapi konstruksi itu adalah sesuatu yang terus-menerus berlanjut sepanjang hidup kita. Jadi ya, kenapa saya menjadi perempuan? Ya karena setiap hari merepetisi tindakan-tindakan tertentu yang menjadikan saya perempuan. Seandainya saya bisa berhenti melakukan itu, maka gender itu hilang. Nah, tidak akan ada gitu kan. Gender bukan sesuatu yang ada di luar tindakan itu gitu kan. Tapi ya ada di dalam tindakan-tindakan yang terus-menerus di repetisi itu. Nah, jadi misalnya seperti bahasa tubuh gitu kan. Tugas-tugas tertentu yang kita lakukan, sikap tertentu yang kita ambil gitu kan, misalnya dalam relasi dengan orang lain gitu kan. Nah, itu tindakan-tindakan yang setiap hari kita repetisi. Kita berjalan seperti apa, kita berpakaian seperti apa, kita bicara seperti apa, dan seterusnya. Nah, maka dari situ dalam konsep Butler ini, gender itu bukan sesuatu yang bukan kita menjadi gender tertentu gitu kan, being a gender gitu kan, tapi sesuatu yang kita lakukan. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris itu doing gender, bukan being a gender. Nah, jadi sesuatu yang terus-menerus terrealisasi lewat tindakan gitu kan. Nah, ini sekedar ilustrasi gitu kan, untuk bisa lebih membayangkan seperti apa sih doing gender itu gitu kan. Nah, saya pikir dari gambar ini langsung terlihat lewat contoh bahasa tubuh, tampak bagaimana sih kita doing gender dalam sehari-hari gitu kan. Nah, dengan misalnya mengambil bahasa tubuh tertentu gitu kan, yang tentu dari gambar itu kita lihat bahwa kita mempelajari itu sejak kecil, tapi kemudian juga kita teruskan sampai di masa dewasa, kita terus-menerus mengulang bahasa tubuh tertentu yang kemudian membentuk femininitas dan maskulinitas tertentu, membuat kita terkesan sebagai feminin atau maskulin. Nah, hal itu juga pasti langsung bisa kita sadari justru ketika itu dilanggar. Jadi misalnya ada laki-laki yang orang yang tubuhnya tampak laki-laki, tapi berjalannya seperti perempuan, gitu kan, atau bergeraknya seperti perempuan, ataupun sebaliknya. Gitu kan. Nah, itu langsung kenapa terasa ada sesuatu yang aneh di situ gitu kan, atau bagi orang tertentu justru itu sesuatu yang kemudian membuat mereka marah atau membuli dan sebagainya. Gitu. Nah, itu karena ada performativitas gitu, yang menyimpang dari yang kita anggap normal. Nah, sebenarnya teori Butler ini masih sangat nyambung dengan yang kita bicarakan minggu lalu, yaitu teorinya Michel Foucault tentang sejarah seksualitas. Nah, dalam membahas Foucault, kita sudah melihat betapa pada dasarnya menurut Foucault, kita adalah produk wacana. Jadi subjektivitas itu diproduksi oleh wacana. Kita bukan menjadi seorang diri yang sudah ada, sudah terbentuk, sudah eksis, kemudian masuk ke dalam wacana, dan mungkin dipengaruhi olehnya atau berkontribusi di dalamnya, tapi justru diri kita, identitas kita, itu diproduksi oleh wacana itu. Jadi termasuk perasaan ketika kita merasa, ya kan jelas identitas saya siapa, gitu. Misalnya saya heteroseksual atau homoseksual, saya perempuan atau laki-laki. Nah, itu seakan-akan kita mengalaminya sebagai diri yang jelas, yang sudah terberi, yang sudah ada dari sononya, gitu kan.
Nah, kesan itu gitu kan, itu adalah produk wacana kalau menggunakan cara pikir Foucault yang kemudian juga digunakan oleh Butler ini. Jadi teori Foucault menjadi salah satu rujukannya yang penting dalam mengembangkan gagasan performativitas tadi. Walaupun Foucault sendiri tidak menggunakan istilah itu. Jadi ini pengembangan Butler dengan berangkat dari teori Foucault antara lain. Nah, jadi performativitas gender ini apa? Nah, ini konsep yang sering dirujuk, tapi juga cukup sering disalahpahami. Jadi tentu saja istilah performativitas atau performativity itu merujuk ke kata performance, pertunjukan. Gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa gender itu dibayangkan seperti sebuah pertunjukan, misalnya pertunjukan teater. Jadi bukan seperti pertunjukan teater di mana ada aktor. Aktor ini memang seorang manusia dengan identitas yang sudah ada, sudah terbentuk, kemudian dia memilih peran dengan sadar, lalu memainkannya. Nah, bukan seperti itu konsep yang dimaksudkan oleh Butler ini, tapi justru dalam konsep Butler ini aktornya dan aktingnya itu tidak bisa dipisahkan. Dan justru si aktor ini menjadi objek yang dibentuk lewat tindakannya. Jadi ya serupa dengan konsep Foucault tadi, di mana kita dibentuk oleh wacana. Nah, ini di sini kita dibentuk lewat performativitas kita. Di tindakan-tindakan repetitif tadi itu yang kemudian membentuk femininitas atau maskulinitas kita. Tanpa kita sebenarnya tadi sudah memasuki performativitas itu dalam arti kita hadir sebagai aktor yang sudah terbentuk sebelumnya. Justru diri kita itu dibentuk oleh itu, jadi tidak terpisahkan. Nah, itu juga berarti bahwa ya kadang-kadang orang memaknai konsep performativitas ini dengan cara yang agak keliru dan membayangkan bahwa ini konsep yang sangat membebaskan kita dalam arti orang bisa secara lewat ya pilihan sadar mengubah gendernya. Jadi orang bisa saja gitu kan, karena itu sebuah performance gitu kan, ya sudah kita berhenti saja memperform apa yang kita lakukan saat ini gitu kan, kemudian mengubahnya sesuka kita. Nah, itu tentu saja bukan itu yang dimaksudkan oleh Butler. Di Butler tidak melihat kita memiliki kemungkinan yang sebebas itu. Akan kita lihat nanti wacana apa yang membentuk kita di situ. Jadi bukan semacam pertunjukan yang sesuka hati bisa kita pilih. Kita mau ngambil peran yang seperti apa, kemudian kita memainkannya. Nah, tapi ya ini sebuah usaha untuk mendeskripsikan ya istilah performativitas itu bagaimana si konstruksi gender itu terjadi gitu kan. Jadi lewat tindakan repetitif terus menerus sepanjang hidup kita. Nah, artinya gitu kan ya kalau kita melihatnya di sini gitu kan bukan kita sudah jadi kemudian kita masuk ke performance kemudian memerankan sesuatu tapi sebaliknya gitu kan. Nah, jadi bukan kita bertindak dengan cara tertentu karena gender kita gitu kan. Tapi sebaliknya, gender kita dibentuk oleh tindakan-tindakan kita. Jadi bukan misalnya kita berbahasa tubuh tertentu,
karena kita laki-laki atau perempuan, tapi kita menjadi laki-laki atau perempuan karena tindakan bahasa tubuh yang kita lakukan itu. Nah, dengan demikian, gitu kan, lewat konsep semacam itu bahwa kita dibentuk oleh performativitas kita, oleh tindakan-tindakan yang kita repetisi itu, gitu kan. Nah, kalau kita dalam keseharian merasa seakan-akan setiap manusia kan punya identitas gender yang terberi, yang sering sekali kita rasakan sebagai semacam esensi yang sudah ada dalam diri setiap orang sejak awal, mungkin sejak lahir. Gitu kan. Nah, maka menurut Butler itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Gitu. Nah, ilusi ini diproduksi secara performatif gitu, sebagai efek dari wacana dominan yang ada di masyarakat, wacana gender yang ada di masyarakat, dan wacana dominan ini disebut oleh Butler sebagai compulsory heterosexuality. Ini bukan Butler yang membuat istilah itu, gitu, sudah ada sebelumnya, tapi Butler ikut menggunakannya itu. Jadi heteroseksualitas wajib. Nah, jadi ya ilusi tadi gitu kan bahwa kita mengalami gender sebagai sesuatu yang seakan-akan terberi gitu kan, itu efek dari wacana dominan ini gitu kan. Nah, sekaligus ilusi ini berfungsi untuk menaturalisasi wacana itu. Jadi karena kita mengalami gender itu seakan-akan sebagai terberi gitu kan. Nah, maka kemudian gitu kan, wacana heteroseksualitas wajib itu yaitu wacana yang melihat ada oposisi biner antara laki-laki dan perempuan gitu kan, dengan masing-masing punya peran yang jelas dan juga punya seksualitas yang juga sudah ditentukan gitu kan, yaitu punya hasrat pada lawan jenis gitu kan. Nah, itu dinaturalisasi oleh perasaan kita itu gitu kan, bahwa seakan-akan ya sudah terberi kita laki-laki atau perempuan, lalu sudah terberi juga bahwa ya kalau saya laki-laki pada saya akan menyukai perempuan. Begitupun kalau saya perempuan, saya akan menyukai laki-laki. Nah, heteroseksualitas wajib ini atau compulsory heterosexuality ini bagaimana kita memahaminya, karena ini konsep penting, karena itu wacana besar yang tadi ya berperan dalam pembentukan gender secara performatif tadi. Nah, menurut Butler ini heteroseksualitas itu pada saat yang sama bersifat tidak stabil dan bersifat wajib. Nah, dan ini ya juga yang membuatnya rumit dan memungkinkan subversi, akan kita lihat nanti. Jadi tidak stabil dalam arti bahwa heteroseksualitas wajib ini, compulsory heterosexuality, dia memandang heteroseksualitas ini sebagai sesuatu yang normal, dengan adanya laki-laki dan perempuan dengan peran masing-masing. Nah, itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan terus-menerus secara performatif. Jadi kalau repetisi tindakan yang terus-menerus tadi itu seandainya terhenti, maka wacana dominan ini pun akan terhenti, gitu kan. Maka ini bukan sesuatu yang sudah stabil, terberi, gitu kan, tidak terancam, gitu kan. Selalu terancam karena ya tergantung pada pengulangan tadi. Jadi kalau orang-orang yang hidup di masyarakatnya itu berhenti mengulangnya, maka itu tidak akan bisa dipertahankan.
Nah, sekaligus heteroseksualitas itu bersifat wajib, compulsory, gitu, dalam arti bahwa ada konsekuensi kalau orang menyimpang darinya. Jadi ya misalnya ya seperti yang sudah saya sebut tadi, gitu, nah ada laki-laki yang bahasa tubuhnya seperti perempuan, gitu, ada apa orang yang bukan menyukai lawan jenis tapi sesama jenis, gitu kan. Ada orang yang tubuhnya laki-laki tapi dia berperan sebagai perempuan, gitu. Nah itu kan punya konsekuensi, gitu kan. Dalam arti masyarakat umumnya sulit menerima hal itu. Tentu saja berbeda-beda di konteks yang berbeda-beda, tapi ya hampir selalu ada konsekuensi tertentu. Orang itu entah dibully, gitu kan, bahkan bisa jadi ya ada konsekuensi yang lebih serius, gitu kan, dianggap sakit, ataupun ya ditertibkan dengan cara tertentu, gitu kan. Nah jadi ya karena itu disebut sebagai sesuatu yang wajib. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan heteroseksualitas wajib itu? Nah, compulsory heterosexuality ini oleh Butler dipahami sebagai sebuah wacana atau sebuah rejim knowledge power. Ini kembali menggunakan istilah Foucault, ya gitu kan. Jadi ya pengetahuan tertentu, gitu kan, pengetahuan tentang manusia, tentang gender, gitu kan, yang kemudian pengetahuan itu sekaligus mengandung kekuasaan untuk mengatur manusia lewat wacana, gitu kan. Nah, jadi ya compulsory heterosexuality itu sebuah wacana yang menempatkan relasi heteroseksual yang bertujuan reproduksi di pusat. Nah, dengan demikian peran perempuan itu terutama sebagai istri dan sebagai ibu dan ada konsep gender yang biner, gitu kan. Jadi ada laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain di antaranya atau selain itu, gitu kan. Nah, dan menurut Butler justru bukan compulsory heterosexuality ini diproduksi oleh konsep gender yang ada, tapi sebaliknya, gitu kan. Karena wacana dominannya itu yang kemudian memproduksi seks dan gender yang ada di masyarakat. Nah, konkretnya compulsory heterosexuality ini mencakup keyakinan bahwa pertama, gitu kan, hubungan antara kelamin biologis dengan gender, yaitu bahwa gender itu femininitas dan maskulinitas itu ekspresi wajar dari kelamin biologis yang ada. Jadi misalnya seandainya kalau ada bayi yang lahir tanpa tubuhnya laki-laki, maka sewajarnya gendernya kemudian juga akan menjadi laki-laki. Nah, kemudian juga bahwa hasrat seksual pada lawan jenis itu bagian yang wajar dari identitas gender itu. Jadi ya ketika tadi bayi itu lahir kemudian karena tubuhnya laki-laki dia gendernya menjadi laki-laki, kemudian juga dalam perkembangannya ya dia akan menyukai perempuan. Di bagian dari integral dari identitas gendernya seakan-akan adalah heteroseksualitasnya. Jadi menyukai lawan jenis. Nah, jadi itu yang dinormalisasi menjadi sebuah wacana yang mendefinisikan gender dan seksualitas secara menyeluruh.
Nah, menurut Butler, itu yang kemudian justru adanya wacana itu yang memproduksi gender yang kita kenal, memproduksi laki-laki dan perempuan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian untuk mengilustrasikannya, bagaimana sebenarnya gender itu diproduksi secara performatif, sekaligus juga untuk mengilustrasikan betapa itu sebenarnya selalu bersifat rapuh dan bisa saja disubversi. Judith Butler mengangkat topik drag, gitu. Sorry, kok grab sih? Mengangkat topik drag queen, gitu kan. Jadi drag ini ya adalah praktek di mana orang yang bertubuh laki-laki berpakaian dengan cara yang feminin dan melakukan performance. Di Jogja ada performance semacam itu yang cukup terkenal. Di sini dua foto di bawah adalah tentang itu. Jadi performance yang dilakukan di Raminten, di Mirota Batik atau dulu sekarang namanya Hamzah Batik. Jadi di situ ada performance kabaret yang rutin, gitu kan, yang bersifat drag. Nggak tahu ya sekarang di masa COVID masih dilangsungkan atau tidak. Nah, jadi ya di situ jelas kita melihat betapa gender di situ menjadi sesuatu yang diperformanskan, gitu kan. Nah, dan di situ ini kutipan dari Butler ya, in imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself. Nah, jadi dalam performance drag tentu saja ada imitasi, gitu kan. Dalam arti performance seorang perempuan itu diimitasi oleh orang yang secara tubuh laki-laki. Nah, dan itu diperankan dengan cara yang biasanya bisa dikatakan malah berlebihan dalam memerankan sifat-sifat feminin. Nah, itu menurut Butler, gitu, secara implisit justru menunjukkan betapa gender itu selalu imitatif, gitu, selalu meniru. Nah, jadi ya menurut Butler itu bukan berarti drag itu meniru sesuatu yang asli, dalam arti drag queen ini si manusia yang tubuhnya laki-laki tapi berperan sebagai perempuan ini itu meniru perempuan benaran, gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi justru semua performance gender itu sebenarnya seperti drag ini. Jadi keaslian itu sebenarnya fiksional, tidak ada. Tidak ada sesuatu yang asli yang ditiru. Tapi ya gender itu selalu sifatnya imitatif seperti itu. Nah, mengimitasi, meniru sesuatu, tapi bukan meniru sesuatu yang asli pernah ada, tapi selalu meniru yang mungkin tindakan peniruan yang sebelumnya, gitu kan. Bukan ada originalnya di tempat tertentu atau dalam wujud tertentu. Nah, ini mengantar kita ke pengaruh yang lain terhadap diri Butler, yaitu Jacques Derrida. Nah, jadi ya karena gender itu terus-menerus dikonstruksi lewat, tadi lihat
kita melihat lewat repetisi, tindakan-tindakan yang diulang, yang direpetisi. Nah, atau bisa juga diformulasikan dengan mengatakan nih gender dikonstruksi lewat rujukan. Jadi rujukan-rujukan kepada tindakan yang sebelumnya gitu, atau citationality. Nah, maka ya karena selalu merujuk pada sesuatu yang ada sebelumnya, maka di situ selalu ada kemungkinan terjadi subversi atau resistensi. Nah, ini kenapa seperti itu gitu kan? Nah, karena teori tekstual ini tentang bagaimana selalu terjadi rujukan gitu atau pemaknaan ulang teks, ini merujuk ke teorinya Derrida. Tentu sangat kompleks, jadi kalau disederhanakan sekali, bisa kita pahami bahwa menurut pemikiran Derrida, nah bahasa itu tidak pernah punya makna yang sangat fix, yang sangat tetap. Kata-kata itu selalu saling merujuk, tanpa bisa dicari sebuah kebenaran yang pasti di situ. Sebuah maksud yang jelas, maksud pengarang, itu tidak ada, dan dengan demikian pembacaan juga selalu menjadi plural. Nah, jadi ya Derrida ini juga berbicara tentang tadi citationality, gitu kan, bagaimana bahasa selalu merujuk pada, atau teks selalu merujuk pada teks yang lain. Jadi ya teks terus-menerus saling merujuk, tidak ada makna aslinya. Nah, itu juga terjadi dalam konteks performativitas gender. Jadi tindakan itu terus-menerus merujuk pada tindakan yang sebelumnya. Nah, tapi repetisi itu tidak bersifat deterministik. Nah, seperti dalam konsep Derrida tadi, nah justru karena selalu saling merujuk dan tidak ada kebenaran yang pasti di situ, maka pembacaan teks itu selalu bersifat sangat terbuka. Gitu kan. Nah, demikian juga dalam hal gender, perubahan itu selalu bisa terjadi dan memang pasti selalu terjadi. Nah, karena repetisi itu tidak akan sekedar mereproduksi apa yang ada. Nah, tapi selalu ada potensi ada perubahan. Jadi reproduksi, repetisi itu mengubah sesuatu atau melakukan pemaknaan ulang. Nah, jadi ya kemungkinan subversi itu selalu ada di situ, walaupun ya karena kita melihat tadi konsep subjektivitas Butler itu bukan berangkat dari adanya aktor yang dengan sadar melakukan dan bebas melakukan subversi, gitu kan. Nah, maka subversi di sini itu selalu menjadi bagian dari performativitas. Jadi ketika performativitas gender berlangsung dan dibatasi oleh compulsory heterosexuality tadi, nah di situ tetap ada kemungkinan repetisi yang dia menyimpang, yang kreatif, yang mengubah sesuatu. Nah disitulah ruang resistensi ataupun subversi yang dimungkinkan. Nah, jadi ya sebagai penutup, kita lihat tadi ya konsepnya cukup rumit, tentu saja yang saya jelaskan itu baru garis besarnya sekali, masih masih sangat bisa didalami lagi dan masih jauh lebih kompleks daripada itu. Saya pun belum memahami semua aspeknya. Nah,
Jadi ya dari kompleksitas ini, sebetulnya apa sih gunanya gitu ya? Di mana letak kelebihan konsep ini dan apa gunanya buat kita dalam melakukan penelitian. Nah, pertama saya pikir cukup menarik kalau kita melihat gender sebagai sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Jadi konstruksi gender menjadi lebih konkret, saya rasa bisa dibayangkan dengan konsep performativitas ini. Kita bisa membayangkan gitu atau dan mengamati konstruksi gender sebagai sesuatu yang berlangsung terus-menerus gitu kan, lewat doing gender gitu kan. Nah, jadi sehingga bisa kita teliti dengan mengamati tindakan-tindakan repetitif yang dilakukan dalam rangka doing gender itu. Bagaimana sih orang doing gender? Tindakan-tindakan seperti apa ya yang diulang, ataupun mungkin yang dimodifikasi. Nah, sehingga gender terproduksi lewat tindakan itu. Jadi lebih konkret saya rasa cara meneliti konstruksi gender dengan konsep performativitas ini. Nah, yang kedua, konsep compulsory heterosexuality tadi itu membantu kita untuk memahami seperti apa ya wacana yang membatasi, mengatur tindakan repetitif itu, dan sekaligus juga kita bisa mengamati sejauh mana wacana itu disubversi lewat tindakan-tindakan yang mungkin menyimpang dari wacana hegemonik itu, gitu kan, atau mendenaturalisasinya. Mendenaturalisasi maksudnya ya misalnya seperti tindakan drag tadi, gitu kan. Drag tadi kan mendenaturalisasi dalam arti ketika kita menonton performance seperti itu, gitu kan, nah, itu bisa saja membuat kita sadar betapa gender itu bukan sesuatu yang alami, gitu kan. Nah, bisa di siapapun, gitu kan, bagaimanapun tubuhnya bisa bertindak sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, gitu kan. Bisa menirunya, gitu kan. Dan ketika ada tiruan, ada parodi seperti itu, kita sadar gitu kan. Oh iya ya, jadi perempuan itu artinya bergerak dengan cara seperti ini gitu kan. Berbicara dengan cara seperti ini gitu kan. Nah, dan Nah, ini bisa memiliki efek tadi mendenaturalisasi, gitu kan. Membuat kita sadar bahwa itu bukan sesuatu yang alami tapi dikonstruksi. Nah, mungkin sebagai komentar juga gitu ya, kalau kita membaca nama konsepnya compulsory heterosexuality, mungkin seakan-akan ini sesuatu yang disubversi atau dilawan terutama lewat tindakan yang bertentangan dengan heteroseksualitas, misalnya lewat seksualitas gay atau lesbian, transseksualitas dan sebagainya. Nah, itu tentu saja salah satu bentuk. Nah, tapi saya rasa sama sekali konsep ini tidak dibatasi hanya di situ. Maskulinitas dan femininitas yang tetap orientasi seksualnya mungkin kepada lawan jenis, gitu kan, tapi tidak sesuai dengan konsep besarnya itu, tetap juga banyak yang bisa dibayangkan. Nah, misalnya perjalanan hidup perempuan gitu, yang berkarir
menikmati pekerjaannya, gitu kan. Dan oleh masyarakat terus-menerus ditegur, kok belum menikah, kok belum memiliki anak, misalnya. Nah, ini juga tindakan, gitu kan, tindakan konstruksi gender, gitu kan, yang menyimpang dari compulsory heterosexuality ini, gitu kan, dan bisa mengganggu status quo. Nah, jadi ya itu mungkin untuk topik kali ini. Mari kita diskusikan lewat Zoom besok. Terima kasih.